กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคาลมุตตมัง Part 2A Here and Now, kumpulan pengajaran cara hidup meditatif. Judul asal Simply This Moment, a collection of talks on Buddhist practice. Penulis Ajahn Brahm, penerjemah Chuang, penyelaras Tasvan Santa Cipta, penyunting Handaka Wijayananda, penerbit Ehipasiko Foundation, cetakan pertama April 2017. Salinan ceramah dalam buku ini, jika tidak diberi keterangan lain, disampaikan kepada para bhikkhu di Bodhinyana Monastery, Serpentine, Australia Barat. Topik utamanya mengenai perenungan bijak, hak asasi manusia, tuntunan meditasi, dan sikap mental dalam menjalani hidup menuju keterbebasan sejati. Kebebasan yang dijunjung tinggi bukanlah kebebasan punya keinginan, namun kebebasan dari keinginan. Cara tutur Ajahn Brahm mengenai kebebasan bertanya, kebebasan ekspresi, dan kebebasan batin sungguh menarik dan mengejutkan. Bab 2. Apakah diri itu? 16 September 1998. Anatta dan 5 gugus eksistensi. Saya tadi menyebut mengenai 3 ciri keberadaan, tilakkana. Dan malam ini saya ingin menjabarkan hal itu dengan fokus pada anatta atau tiada diri. Saya melakukannya agar Anda dapat memetik manfaat dari samadhi yang sejauh ini telah Anda kembangkan selama retret musim hujan. Hal ini akan membuat Anda mampu meraih wawasan terhadap sifat sejati batin, tubuh, alam semesta, dan yang paling istimewa, menembusi kebenaran mengenai anatta. Menembusi kebenaran anatta adalah terobosan yang paling mendasar. Itu adalah kebijaksanaan, pemahaman yang bila telah diraih akan membuat Anda mampu mengetahui bahwa Anda adalah seorang pemenang arus, sotapanna. Penembusan itu pun membuat dhamma yang diajarkan Buddha menjadi luar biasa jelas. Ini akan memberi Anda pemahaman mengenai inti latihan dan kemana latihan ini akan membawa Anda. Anda akan memahami nibbana dan cara kerja keseluruhan proses ini. Berfokus pada anatta atau tiada diri adalah bagian paling penting dalam vipassana atau latihan wawasan. Sepanjang retret, saya sudah menekankan bahwa Anda tidak dapat memisahkan samatha dengan vipassana. Dan sampai kini pun, saya tidak menjabarkan ajaran ini sebagai hal yang beda dari samatha. Saya hanya memusatkan pada aspek lain dari latihan dan menggunakan perenungan atau penyelidikan anatta sebagai sarana untuk menembusi kebenaran. Sebagai sarana mengembangkan ketenangan makin dan makin mendalam lagi pada momen kini. Setiap wawasan mendalam yang Anda raih pasti membawa menuju kedamaian, dan kedamaian itu sendiri merupakan ukuran dari wawasan tersebut. Kadang orang-orang senang mengukur wawasan dengan argumen dan penjelasan meyakinkan, atau dengan ceramah, atau buku dhamma mereka yang hebat. Itu sama sekali bukanlah ukuran bagi wawasan. Saya kenal banyak orang yang telah menulis buku hebat tanpa sama sekali memiliki wawasan batin mendalam. Dan jika Anda melihat kehidupan mereka, Anda dapat melihat sendiri bahwa pemahaman yang mereka miliki pada dasarnya merupakan hasil meminjam dari orang lain. Pemahaman itu bukan milik mereka sendiri. Ukuran dari wawasan adalah kemampuan untuk membuat batin sangat damai dan tenang. Siapapun yang mengalami wawasan mendalam tidak akan mengalami kesulitan sama sekali dalam meraih jhana. Siapapun yang mengaku memiliki pengalaman wawasan namun tidak mampu memasuki jhana,
Bagi saya itu hanya wawasan semu. Siapapun yang mampu meraih jhana, pasti meraih wawasan mendalam. Paling tidak, wawasan terhadap hakikat batin ini, dan bagaimana batin menyengsarakan dirinya dengan bermain dengan dunia luar dan indera. Ketika batin tetap berdiam dalam rumahnya, batin mengalami jauh lebih sedikit duka dan masalah. Untaian Mutiara. Malam ini, saya akan memusatkan pada latihan menyingkap anatta, kebenaran tentang tiada diri. Banyak orang tidak mampu memahami anatta dengan sepenuhnya. Kita hanya benar-benar memahami makna kata ini saat pengalamannya muncul. Semua kata yang bisa saya gunakan untuk melukiskan anatta hanyalah menunjuk ke arah pemaknaannya. Ini kadang menjadi masalah ketika orang mengkelirukan kata-kata itu sebagai keseluruhan maknanya dan mereka tidak mengikuti kata-kata itu untuk melihat tujuan kata-kata itu. Anatta adalah kebenaran bahwa pengalaman indera ini yang kita gunakan untuk kita mengetahui dunia tidak memiliki sesosok makhluk, pribadi, atau diri. Akibatnya adalah tidak ada yang menjadi memiliki, mempunyai, atau mengendalikan. Semua yang kita anggap sebagai aku hanyalah suatu kesalahpengertian. Semua yang kita anggap milikku adalah hasil dari kesalahpengertian tersebut. Akibat menganggap semua ini sebagai milikku, kita pun menderita. Kita menangis dan meraung ketika segalanya berjalan tidak sesuai dengan rencana dan kemauan kita. Untuk betul-betul memahami hakikat tiada diri dan untuk melatih kita, Buddha memberi kita Satipatthana Sutta, 3 Nikaya 22. Seluruh tujuan Satipatthana adalah menyingkap hayalan diri ini. Daripada menyebutnya hayalan atau ilusi, saya lebih suka menyebutnya kekeliruan atau delusi. Saya akan menyisihkan waktu sejenak untuk membahas perbedaan antara ilusi dengan delusi. Karena bagi saya, ilusi itu menunjukkan bahwa sama sekali tidak ada apapun di sana, dan kita hanya menciptakan sesuatu dari hal yang tidak ada. Sejauh ini saya memahami Dhamma, anatta bukanlah ilusi, tetapi delusi. Delusi anatta muncul karena ada sesuatu di sana, tapi kita mengelirukannya sebagai suatu diri, makhluk, aku. Apa yang kita salah pahami sebagai aku atau milikku, sesungguhnya hanyalah proses. Kata proses adalah yang paling mendekati kemampuan kita untuk menggambarkan hubungan sebab akibat yang terjadi pada tataran badan dan batin tanpa adanya suatu inti dalam sebab dan akibat itu. Satu sebab yang timbul menghasilkan akibat, dan akibat itu sepenuhnya lenyap, memunculkan akibat lainnya pada suatu saat di masa depan, tanpa memiliki apapun di antara semua itu. Ini seperti untaian mutiara tanpa adanya tali yang menautkan di antara mutiara. Jika kita melihat dengan seksama antara dua mutiara yang bersebelahan, terdapat ruang kosong, ketiadaan. Ketika kita dapat melihat ruang kosong itu, kita memahami bahwa tidak ada apapun yang menyatukan dua benda tersebut kecuali barangkali hanya proses sebab dan akibat. Itu saja. Tapi itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilihat. Salah satu alasan mengapa hal itu sulit dilihat adalah karena orang tidak melihat di wilayah tersebut. Sifat noda batin atau kilesa yang mencegah kita melihat wilayah itu, meletakkan semua penghalang dan rintangan yang
ketika dienyahkan, membuat kita mampu menghancurkan hakikat keberadaan diri itu sendiri. Penghalang dan rintangan itu perlu diatasi. Salah satu sarana untuk mengatasinya adalah panya atau kebijaksanaan atau pemahaman terhadap dhamma. Cara lainnya adalah dengan kepercayaan dan keyakinan, meyakini ajaran-ajaran itu. Meskipun seseorang mungkin saja sudah menjadi umat Buddha, bahkan seorang biku atau bikuni selama bertahun-tahun, kadang mereka tidak memiliki keyakinan penuh terhadap ajaran Buddha. Buddha mengatakan bahwa 5 khandha yang dimulai dari rupa, tubuh, bukanlah aku, bukanlah diri. Wedana, perasaan, bukanlah aku, bukanlah diri. Sanya, pencerapan, sangkara, bentukan batin, dan winyana, kesadaran, bukanlah aku, bukan milikku, bukan diri. Namun masih saja orang menganggap kesadaran yang mengetahui sebagai aku, sebagai milikku, sebagai diri. Mereka menganggap sang pelaku sebagai diri, milikku, diri. Mereka mengambil pencerapan seolah mereka yang melakukan pencerapan. Dan mereka menganggap wedana, perasaan menyenangkan dan menyakitkan pada masing-masing 6 indera, sebagai hal yang pribadi. Aku tersakiti, aku menderita, aku terganggu. Dan dari situ Anda dapat melihat bagaimana hasrat dan seluruh masalah kehidupan muncul. Bahkan tubuh ini pun dianggap sebagai suatu diri, tubuhku. Itulah satu alasan mengapa kadang kita begitu peduli dengan makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Ketika seseorang memiliki delusi tentang diri dalam 5 bidang ini, maka mereka akan menciptakan gundukan besar nafsu, kelekatan, dan duka. Buddha mengajarkan bahwa memerlukan panya dan sadha atau keyakinan untuk mengatasi delusi ini. Jadi, bagaimana jika kita mengikuti petunjuk Buddha? Bagaimana jika kita memandang hal-hal ini sebagai tiada diri? Bagaimana jika kita memusatkan diri di daerah keberadaan ini? Karena dengan ajaran Buddha, Anda mengetahui bidang mana yang tepat untuk menaruh perhatian Anda. Menurut saya, apakah diri saya itu? Kadang orang memiliki sedikit sekali keyakinan kepada Buddha, sehingga mereka bahkan berpikir mereka telah sepenuhnya menghapus pandangan bahwa diri itu identik dengan tubuh, atau diri itu ada dalam tubuh, atau diri mengendalikan tubuh kita ini. Buddha berkata dalam Satipatthana Sutta, bahwa Anda harus betul-betul memandang tubuh ini dan berkata, adakah sesuatu di dalam sini yang kuanggap sebagai diri, yang kuanggap sebagai aku? Jangan sampai pada suatu kesimpulan terlalu cepat. Ambillah tubuh sebagai pusat perenungan Anda, dan yang saya maksud dengan perenungan adalah sekedar memusatkan penyadaran Anda pada tubuh dan menyadari bagaimana Anda berinteraksi dengannya. Sadarilah cara Anda berpikir tentang tubuh ini. Sadarilah apa yang Anda lakukan dengannya. Seolah Anda benar-benar mengambil langkah ke belakang dari keseluruhan proses batin dan badan ini. Lihatlah relasi di antara mereka. Lihatlah bagaimana delusi diri menyambungkan dan mengendalikan tubuh. Hal itu memerlukan penerapan sinambung, latihan wawasan. Sekedar melihat atau mengamati sikap yang Anda miliki terhadap tubuh Anda. Ada masanya ketika Anda mulai melihat kelekatan yang sangat dalam dan halus, benang-benang delusi yang teramat halus,
yang menjadikan tubuh ini sebagai masalah. Anda bisa membuat tubuh ini menjadi milikku. Anda bisa membuat tubuh ini menjadi aku. Delusi ini dalam, halus, dan mereka sudah ada di sana sejak lama. Delusi ini tersembunyi, tapi mereka dapat dilihat. Mereka dapat dicabut atau diurai. Itulah sebabnya sejak awal saya melakukan latihan, saya segera mencampakkan teknik bertanya, siapakah aku? Siapakah aku? Siapakah aku? Karena dengan seketika saya melihat bahwa siapakah aku menyiratkan bahwa aku adalah sesuatu atau seseorang. Itu adalah pertanyaan yang keliru untuk diajukan. Karena tersirat dalam pertanyaan itu suatu anggapan bahwa saya adalah sesuatu. Saya tidak begitu yakin apa itu saya, namun itu sesuatu. Cara saya mengembangkan wawasan ke dalam anatta adalah dengan menanyakan diri saya sendiri, aku anggap diri itu apa? Pertanyaan aku anggap diri sebagai apa berarti melihat di alam pencerapan, mengetahui dan pandangan mengenai yang sesungguhnya saya pikir mengenai aku, yang saya yakini tentang aku. Saya menyingkap lapisan demi lapisan delusi dan seiring saya melihat tubuh ini, saya melihat cara saya berpikir mengenai tubuh ini, cara saya memandang tubuh ini. Kadang mengejutkan bagi saya untuk menyadari bahwa meski bertahun-tahun melakukan latihan ini, setelah membaca semua hal ini, serta berceramah tentang anatta, saya masih menganggap tubuh ini sebagai aku, milikku, dan diri. Saya menyadari hal ini kapanpun keprihatinan tentang tubuh muncul, mengenai kesehatannya, kelangsungannya, penampilannya. Jika ada orang menyebut saya gendut, atau menyebut saya kurus, atau membuat lelucon tentang diri saya, tentang ras saya, tentang gender saya, tentang apapun. Jika itu sedikit saja membuat saya bingung, itu karena saya masih memiliki pandangan diri terhadap tubuh ini. Saya masih memiliki persepsi, masih berpikir bahwa tubuh menjalin hubungan dengan aku atau milikku. Terutama jika rasa sakit apapun muncul pada tubuh atau saya mulai mencemasi keselamatan tubuh ini. Saya tidak rela melepas tubuh ini. Apa yang Anda lekati adalah yang tidak ingin Anda lepas, yang tidak sanggup Anda biarkan berlalu, yang ingin Anda bawa pergi, yang Anda lindungi dan kendalikan. Semua ini muncul dari delusi adanya diri. Orang kadang pikir mereka tidak takut mati, tapi ketika hal-hal mengancam, saat mereka berhadapan langsung dengan macan atau kobra, saat itulah mereka menyadari sendiri apakah mereka takut mati atau tidak. Pada permulaan meditasi, saya biasa membayangkan diri saya berada dalam situasi seperti itu dengan ular atau macan. Saya akan mencari bahaya dalam tahap imajinasi untuk melihat apakah saya benar-benar merasa tubuh ini adalah suatu diri atau bukan. Saya ingin melihat bagaimana saya sesungguhnya berelasi dengan tubuh ini, dan apa saya sungguh mempersepsikan atau berpikir mengenai tubuh ini sebagai diri. Buddha berkata bahwa kita harus menjalani satipatthana terhadap tubuh untuk mengetahui tubuh ini sebagaimana adanya. Mengetahuinya sampai sejauh bahwa ini hanyalah suatu wujud tubuh, bukan aku, bukan milikku, dan bukan diri. Memungut emasnya. Hal yang menarik, terutama ketika kita mengembangkan meditasi mendalam, adalah menyadari betapa acaknya pencerapan itu. Mengapa? Dari semua hal yang tersedia untuk dicerap,
kita memilih yang ini dan bukan yang lain. Kita dapat melihat bahwa kita adalah makhluk kebiasaan. Kita mencerap sesuai kebiasaan. Kita mencerap dengan cara ini dan bukan yang lain karena begitu banyaknya pengondisian kebiasaan. Ras kita, gender kita, cara kita dibesarkan, pengalaman kita, semua itu membuat kita memilih hanya satu atau dua saja dari rak pilihan yang tersedia. Lihat saja bagaimana seringnya orang memilih pilihan yang sama. Itu sama seperti pergi ke rak supermarket, tempat begitu banyak jenis bubur untuk sarapan, namun memilih satu atau dua merek yang sama. Setiap kali kita memandang ke badan atau batin, kita menerima persepsi yang sama dan melewatkan begitu banyak hal lainnya. Itulah mengapa meditasi samatha mendalam, terutama jhana, akan meniup kebiasaan itu sampai terbang. Alih-alih selalu mengambil bubur sarapan yang sama dari rak, dalam kiasan itu, setelah pengalaman jhana, kita mencoba yang lain. Kita melihat semua produk di rak, dan kita tahu cara kerja semua hal ini. Batin kita lebar dan mendalam dan begitu kuat sehingga kita bisa melakukan hal-hal ini. Menyelidiki persepsi adalah cara hebat untuk mengembangkan kebijaksanaan yang menghancurkan hayalan diri. Bukan hanya kita berpikir dan mencerap sebagai suatu aku, tapi kita mencerap dengan suatu mekanisme yang membuat kita mempertahankan delusi tersebut. Sederhananya, ketika kita memiliki delusi aku, kita ingin mempertahankannya. Ada kiasan mengenai hal ini dalam Payasi Sutta, 3 Nikaya 23. Dua sahabat pergi ke kota yang telah ditinggalkan penduduknya untuk mencari harta karun. Mereka menemukan Rami dan memutuskan untuk membawanya pulang. Dalam perjalanan pulang, salah seorang menemukan beberapa lembar kain linen. Maka ia mencampakkan tali Rami itu dan membawa kain linen. Pria yang lain, karena merasa ia sudah bersusah payah mengumpulkan buntalan Rami itu, memutuskan untuk tetap membawa Rami tersebut. Selanjutnya, mereka menemukan perunggu, lalu perak, kemudian emas. Pria yang menjunjung Rami di kepalanya berkata, "Rami ini sudah cukup bagus buatku." Tetapi temannya akan selalu menukar apa yang telah ia peroleh dengan apa yang lebih berharga. Ketika mereka sampai di rumah, orang yang membawa pulang emas disambut dengan baik oleh teman-teman dan kerabatnya. Tapi orang yang hanya membawa pulang Rami diusir dari desa. Seringnya, kita memiliki persepsi untuk waktu yang lama karena sudah terikat kencang. Kita menjunjungnya di atas kepala kita, seolah mereka itu milik kita. Kita menolak melepas mereka untuk mengambil persepsi yang baru. Kita sudah memiliki persepsi ini, terutama cara kita memandang dunia. Pandangan kita serta cara kita mencerap sesuai dengan pandangan itu selama waktu yang begitu panjang, sehingga kita menolak menaruh mereka dan memungut emasnya. Saat kita melakukan meditasi wawasan yang didasari keheningan mendalam, kita memiliki kemampuan untuk meletakkan buntalan tali Rami tua yang telah kita bawa kemana-mana seumur hidup dan memungut emasnya. Kita memerlukan ketenangan dan keheningan batin perkasa yang dialami setelah jhana. Pengalaman setelah 5 rintangan batin ditinggalkan. Dan pada saat itulah batin mampu melihat hal-hal dengan cara yang berbeda. Batin begitu heningnya sehingga dengan sangat mudah melepaskan diri dari cara pandang lama dan kita terus makin lama makin mendalam. Melihat lebih dalam berarti seolah-olah kita menanggalkan bungkus kita yang lama, persepsi lama, pandangan usang, gagasan lama. Menguak dhamma yang terbungkus dalam semua persepsi lama kita. Maka kita tiba di tahap yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Pada dasarnya,
Itulah wawasan. Melihat lebih mendalam ke hakikat hal-hal sampai ke titik di mana itu baru, sesuatu yang belum kita ungkap sebelumnya. Kita melaju makin dan makin dalam, sampai kita menemukan bahwa yang sedang kita lihat itu persis seperti yang dilukiskan dalam suta. Itu adalah yang Buddha dan para arahanta ajarkan kepada kita semua, tetapi kita belum kita terima sebelumnya. Rupa atau tubuh bukanlah aku, bukan milikku, bukan diri. Wedana, perasaan, dan sanya, pencerapan, bukanlah aku, bukanlah diri. Sangkara, bentukan batin, bukan aku, bukan milikku, bukan diri. Winyana, kesadaran, bukan aku, bukan milikku, bukan diri. Kita menyelami sangkara makin dalam menuju pikiran dan gagasan. Berapa banyak orang yang berperang karena gagasan, karena argumen tentang siapa yang benar dan salah. Jika kita menganggap semua pikiran ini, semua gagasan adalah milik kita, maka kita akan terus bertengkar. Jika kita menganggap mereka sebagai milik kita, maka kita akan berpikir ada yang benar dan salah. Kita semestinya mengetahui bahwa mereka hanyalah pikiran dan gagasan, yang sebagian lebih akurat dibanding yang lainnya karena mereka menunjuk ke realitas. Tapi pikiran dan gagasan bukanlah realitas itu sendiri. Kadang kita harus memandang pikiran dan gagasan yang muncul dalam batin kita dengan pertanyaan, apa yang saya anggap sebagai aku, sebagai milikku, sebagai diri? Seringnya kita akan terkejut akan pikiran dan gagasan yang kita anggap sebagai aku, sebagai milikku, sebagai diri. Inilah jati diriku, inilah pikiranku, gagasanku, dan inilah pandanganku. Anda dengan mudahnya dapat mendefinisikan diri Anda sendiri dengan pikiran dan gagasan Anda. Kadang merupakan hal yang bagus jika Anda merasa seorang Buddhis untuk menemui seorang Kristen lahir lagi yang menantang Anda. Beberapa tahun lalu, ketika saya tinggal di wihara kami yang lama di Perth bersama Ajahn Jagaro, ada sepucuk surat dari kelompok Kristen lahir lagi setempat yang masuk dalam kotak surat kami. Mereka memberikan presentasi film tentang kenyataan di balik aliran Osho, kenyataan di balik Hinduisme, kenyataan di balik Buddhisme, dan yang cukup aneh, kenyataan di balik iridologi. Saya tidak mengerti kenapa mereka menentang iridologi, tetapi itu termasuk. Semua orang diundang, dan saya ingin pergi. Saya meminta izin kepada Ajahn Jagaro. Bolehkah saya pergi? Saya mau bersenang-senang sedikit. Tetapi Ajahn Jagaro tidak memberi izin. Saya kecewa. Itu pasti akan mengasihkan. Tapi acara itu akan menjadi ujian untuk melihat apakah saya akan terusik di tengah begitu banyak orang yang memiliki pandangan yang benar-benar berbeda dari saya. Jika kita terusik, jika kita marah atau prihatin, kita kadang marah atau gusar terhadap pandangan, terhadap suatu gagasan. Mengapa demikian? Itu karena kita menganggap pandangan dan gagasan kita sebagai aku, sebagai milikku, sebagai diri. Kita mesti melihat hal-hal ini dan bertanya, apa yang kuanggap sebagai aku? Delusi keterbebasan. Yang melakukan, si pelaku, terletak sangat dalam pada diri kita. Saya memusatkan pada pilihan dan kebebasan ini karena ini adalah bagian yang dalam dari delusi diri. Inilah alasan dunia barat kita dalam delusinya bertarung demi kebebasan individu, seolah ada yang namanya kebebasan individu. Kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk mengendalikan urusan kita, hanyalah delusi. Berapa banyak orang di barat yang benar-benar bebas untuk menentukan apa yang mereka kehendaki?
Berapa banyak orang yang sepenuhnya berada dalam kekuasaan iklan, pendidikan budaya, tekanan sejawat, pengondisian masa muda, atau kehidupan lampau mereka? Berapa banyak orang yang benar-benar bebas? Jawabannya, hanya para arahanta. Pilihan yang kita buat dan keputusan yang kita ambil adalah hal yang menakjubkan untuk diperhatikan. Amati diri Anda memilih untuk menggerakkan kaki Anda atau menyunggingkan senyum, atau memilih kata ini dibanding kata itu. Apa yang melakukan hal ini? Dari mana datangnya? Dari mana asalnya? Apakah pilihan itu? Tolong jangan bilang siapa yang memilih, karena itu mengandung arti adanya suatu makhluk di suatu tempat. Apakah pilihan? Dari mana datangnya? Untuk mampu melihat hal itu, Anda memerlukan batin yang sangat hening, batin yang amat damai. Salah satu masalah yang orang-orang alami ketika mereka melakukan meditasi wawasan dan meraih wawasan mendalam adalah mereka tidak cukup lama dalam menyinambungkan perhatian. Jika batin tidak mampu memperhatikan napas selama 5 menit tanpa berkeliaran, bagaimana mungkin batin mampu mempertahankan perhatian pada suatu objek wawasan dalam waktu yang cukup lama untuk benar-benar menyingkapnya? 5 menit tidaklah cukup. Kita harus memperhatikan objek meditasi selama berjam-jam untuk melihat muncul dan lenyapnya. Kita harus menyinambungkan perhatian kita cukup lama untuk memperoleh cukup data agar dapat menyingkirkan keyakinan dan gagasan lama kita. Cukup lama untuk dapat melihat kebenaran. Dalam kiasan bunga teratai, matahari harus cukup lama menghangatkan kelopak teratai agar kelopak bagian dalamnya dapat terbuka. Batin harus menyinambungkan perhatiannya cukup lama pada sesuatu seperti pilihan atau niatan atau cetana, salah satu sangkara yang paling penting, sebelum Anda dapat sepenuhnya memahami, mengerti, dan melihat hakikatnya. Cetana itu terkondisi. Kita mengetahui cetana itu terkondisi karena ketika kita masuk ke jhana, maka cetana berhenti. Baiklah, saya hentikan dahulu pembacaan bab 2, apakah diri itu sampai di sini. Pada part 2b, saya akan menyelesaikan pembacaan bab 2 ini dengan menyambung pembacaan subbab delusi keterbebasan dan melanjutkan sampai habis bab 2. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaṃ